Kenaikan KUR itu, kalau terkait KUR untuk UMKM masih sama angkanya, kurang lebih 280 untuk KUR-nya, 20 T untuk KUR padat karya, jadi kurang lebih 300 T. Nah, yang penambahannya itu KUR untuk perumahan, sesuai dengan target Pak Presiden untuk mendorong optimalisasi percepatan pembangunan 3 juta unit rumah di seluruh Indonesia. Ya, selanjutnya pemirsa, Kementerian UMKM menyambut baik penetapan anggaran sebesar 320 triliun rupiah untuk program kredit usaha rakyat atau KUR bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Penetapan anggaran untuk tahun 2026 ini dipandang mampu menggerakkan pengusaha dalam akses pembiayaan mudah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik alokasi anggaran 2026 sebesar 181,8 triliun rupiah untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Maman menyebutkan naiknya angka KUR sebesar 20 triliun menjadi 320 triliun rupiah ini nantinya terbagi menjadi beberapa sektor, di mana 280 triliun untuk KUR UMKM, 20 triliun untuk KUR padat karya, dan sisanya akan dialokasikan untuk KUR perumahan sebagai wujud percepatan program 3 juta rumah. Dengan adanya penetapan anggaran khusus untuk KUR ini, diharapkan mampu menggairahkan dan memudahkan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengakses pembiayaan murah. Kenaikan KUR itu, kalau terkait KUR untuk UMKM masih sama angkanya, kurang lebih 280 untuk KUR-nya, 20 T untuk KUR padat karya, jadi kurang lebih 300 T. Nah, yang penambahannya itu KUR untuk perumahan, sesuai dengan target Pak Presiden untuk mendorong optimalisasi percepatan pembangunan 3 juta unit rumah di seluruh Indonesia. Harga minyak melonjak sekitar 1% pada Senin setelah perundingan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mitranya dari Ukraina menyusul pertemuan puncak Amerika Serikat Rusia di Alaska yang belum menghasilkan keputusan. Minyak mentah berjangka Brent ditutup menguat 1,14% menjadi $66,6 Amerika per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 0,99% menjadi $63,42 Amerika per barel. Pada pekan lalu Brent melorot 1,1%, sementara WTI anjlok 1,7%. Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu di Gedung Putih pada Senin untuk membahas cara mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Sebelumnya KTT Alaska berakhir tanpa kesepakatan untuk menyelesaikan atau menghentikan perang, meski Trump muncul dari pembicaraan yang lebih sejalan dengan Moskow dalam mengupayakan kesepakatan damai alih-alih gencatan senjata terlebih dahulu. Selanjutnya pemirsa, pidato Chairman The Fed Jerome Powell pada simposium ekonomi di Jackson Hole menjadi hal yang dinanti pasar untuk mendapatkan sinyal mengenai arah suku bunga acuan The Fed. Adapun pasar sudah sepenuhnya memasukkan ekspektasi pemangkasan suku bunga pada September, dan di saat yang sama tekanan dari Gedung Putih kepada The Fed juga meningkat untuk melonggarkan kebijakan moneter. Pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada simposium ekonomi di Jackson Hole dapat menentukan langkah pemangkasan suku bunga pada September. Acara tahunan tersebut kerap menjadi ajang bagi para pembuat kebijakan untuk memberi sinyal arah suku bunga. Tahun lalu, Powell mengisyaratkan pergeseran menuju pemangkasan suku bunga dengan menyatakan waktunya telah tiba bagi kebijakan untuk menyesuaikan, dan keyakinannya semakin kuat bahwa inflasi berada di jalur menuju target 2%. Wall Street secara luas memperkirakan The Fed akan kembali memangkas suku bunga pada September setelah menahan daily selama beberapa bulan seiring dampak tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perekonomian. Tekanan besar dari Gedung Putih untuk melonggarkan kebijakan moneter juga meningkat setelah Trump menunjuk seorang gubernur baru yang lebih dovish ke Dewan Gubernur. Namun Powell kali ini diperkirakan tak akan memberi sinyal yang terlalu jelas. Sejumlah analis menilai pemangkasan suku bunga bulan depan belum sepenuhnya pasti, mengingat inflasi masih di atas target 2%, The Fed dan terus mendapat tekanan dari tarif impor. Di sisi lain, pasar sudah sepenuhnya memasukkan ekspektasi pemangkasan suku bunga September, artinya jika The Fed menunda, pasar akan merespon seolah-olah ada kenaikan suku bunga. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT United Tractors Tbk terus berupaya mencetak pertumbuhan kinerja di tengah harga komoditas batu bara yang tertekan dan persaingan di segmen alat berat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menjaga operational excellence yang akan membantu efisiensi dan produktivitas perseroan.
anak usaha grup Astra PT United Tractor Tbk terus berupaya mencetak pertumbuhan kinerja di tengah harga komoditas batu bara yang tertekan dan persaingan di segmen alat berat. Sejumlah upaya dilakukan perseroan hingga pertengahan tahun 2025. Corporate Secretary United Tractor, Sarah Lubis menyatakan, dengan tren penurunan harga batu bara sejak awal tahun, perseroan menjaga operation excellence yang akan membantu efisiensi dan produktivitas perseroan. Adapun tahun ini, United Tractor menargetkan penjualan batu bara sebesar 13,7 juta ton. Target ini naik dari tahun 2024 yang sebesar 13 juta ton batu bara. Sampai saat ini perseroan belum memiliki rencana untuk merevisi target penjualan batu bara perseroan di tengah tren harga yang menurun. Sampai semester 1 2025, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar 68,5 triliun rupiah atau naik 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 64,5 triliun rupiah. Adapun pendapatan sebesar 26,1 triliun rupiah berasal dari segmen kontraktor penambangan, 7% lebih rendah dari semester 1 2024. Lalu sebesar 20,9 triliun rupiah dari segmen mesin konstruksi yang naik 34% dibandingkan periode sama tahun lalu. Adapun laba bersih turun 15% menjadi hanya 8,1 triliun rupiah. Sebagai sumber untuk IDXino. Ya, emiten selanjutnya pemirsa PT Maharaksa Biro Energi Tbk atau emiten dengan kode saham OASA kian menegaskan posisinya sebagai pemain utama industri waste to energy di tanah air. Dalam RUPST dan RUPSLB, manajemen mengungkapkan keberhasilan perusahaan memenangkan proyek pengolahan sampah di Tangerang Selatan serta proyek ITF di Jakarta Barat. Adapun kedua proyek tersebut diproyeksikan mampu mengolah sedikitnya 3.100 ton sampah per hari melalui anak usaha PT Indoplas Energi Hijau. Perseroan berencana membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah di Tangerang Selatan bersama mitra teknologi dari Tiongkok yakni China Tianning Incorporated. Ya, Direktur Utama dan CEO PT Maharaksa Biro Energi Tbk, Bobi Gafur Umar menegaskan bahwa sejak awal industri pengolahan sampah menjadi energi sudah menjadi fokus bisnis perusahaan. Ia pun optimis industri ini akan tumbuh pesat seiring rencana pemerintah yang memprioritaskan penambahan kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan. Lebih lanjut, saat ini perseroan tengah mengincar peluang bisnis pengolahan sampah di wilayah lain di dalam negeri. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di Market Buzz. Saham PT Unicharm Indonesia Tbk terkoreksi tajam seiring laporan kinerja keuangan yang kurang mengembirakan. Ya, dalam laporan ke Bursa Efek Indonesia, perseroan membukukan rugi kotor pada semester pertama tahun 2025. PT Unicharm Indonesia Tbk mencatat rugi kotor sebesar 6,15 miliar rupiah di akhir Juni 2025. Setahun sebelumnya, Unicharm Indonesia masih mengantongi laba bersih hingga 255,19 miliar rupiah. Rugi selisih kurs serta peningkatan beban penjualan menjadi biang keladi koreksi kinerja keuangan perseroan. Pendapatan usaha perseroan turun 14,35% secara tahunan, dari 4,98 triliun rupiah menjadi 4,26 triliun rupiah. Meski beban pokok pendapatan berkurang, laba kotor UC tetap tertekan, dari 1,09 triliun rupiah turun ke 757,70 miliar rupiah. Hingga Juni 2025, total aset Unicharm Indonesia turun jadi 8,54 triliun rupiah dengan ekuitas menyusut ke 5,79 triliun rupiah. Di saat yang sama, saham Unicharm Indonesia di bursa juga tertekan, ditutup pada level Rp500 per saham atau sudah terkoreksi sepertiga sejak awal tahun. Berbagai sumber untuk IDXino.